Halo, balik lagi nih di channel Pelangi Biru. Kali ini mau ngebahas, mumpung inget sekarang bulan April tanggal 15 2026 ya. Tahun lalu di akhir Desember gue udah bilang tahun ini kita akan mengalami yang namanya krisis finansial yang sangat parah. Gue tahu ini bukan berdasarkan prediksi, tapi berdasarkan pola politiknya global. Nah, sekarang yang mau gue omongkan begini. Ini sepertinya mimpinya Muhammad Qasim sahih ya. Sebelum gue bilang mimpinya itu betul segala macam, tapi kalau gue bilang sekarang mimpinya sahih. Karena apa? Ini data yang udah gue dapet, itu ternyata Palestina itu Gazanya diratain itu ternyata punya rencana di balik itu, termasuk negara Timur Tengah lah, dan negara Islam juga dilibatkan di sana gitu. Nah, gue cerita sini ya. Kalau misalkan orang yang dengar channel ini nggak percaya, ya silahkan dicari tahu kebenarannya. Pertama, Palestina itu diratakan, Gaza itu diratakan agar terbangunlah di situ kota smart city kayak gitu. Kota smart city, dari situ nanti akan dibangun yang namanya kuil ketiga. Kuil 3 itu untuk menyambut kedatangannya Imam Mahdinya orang Yahudi ya, orang Israel kayak gitu, orang Yahudi. Nah, untuk memuluskan itu dilibatkanlah Timur Tengah ini. Jadi dibilangnya itu untuk pembangunan smart city kayak gitu, tapi dia tidak tahu nih bakal dibangun kuil ketiga. Nah, untuk memuluskan itu si Iran ini harus dikalahkan. Kan makanya sekarang terjadi perang nih. Dan kan kalau di Alkitab itu kan sudah dikatakan kalau Yahudi itu bakal ditolong, dan di Al-Quran pun juga bakal dikatakan ditolong. Dia akan mendapatkan haknya lagi. Nah, ini sekarang sudah proses gitu, haknya lagi. Nah, sampai negara kita pun melakukan tanda tangan perjanjian perdamaian untuk di Gaza. Tujuannya sebenarnya untuk membangun smart city itu gitu. Nah, jadi di sini prediksi gua Iran akan kalah. Terus habis itu terbangunlah kuil ketiga ini, baru nanti Timur Tengah dan negara Islam lainnya merasa ditipu oleh Yahudi, bahwa dibohongin lah kayak gitu. Ternyata dananya itu banyak dibangun untuk bangun kuil ketiga. Nah, terbangunlah kuil ketiga itu, baru di sini terjadilah perang lagi besar nih. Kemungkinan di sini perang dunia ketiganya atau nggak tahu lah, pokoknya di sini perang besar di mana Timur Tengah itu perang gitu. Nah, yang jadi permasalahan Turki itu basis terakhir negara Islam itu sendiri. Jadi kalau Turki itu nanti kalah, wah itu udah fix bahwa penyambutan si pemimpinnya Yahudi itu akan datang gitu, fix kayak gitu kan, datang. Nah, nanti ketika si Timur Tengah ribut sama Yahudi, akan terjadi namanya abu itu setinggi gedung-gedung. Nah, itulah yang dinamakan Dukhan di sana, seperti itu. Terus di situ atau sebelum itu akanlah muncul Imam Mahdinya umat kita Muslim kayak begitu. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya, bait ketiga ini udah ada blueprintnya loh. Ini udah ada blueprintnya, warnanya udah warna putih bercampur dengan keemasan, corak-corak seperti itu. Udah ada blueprintnya, jadi bait ini udah mirip kayak yang bait kedua. Dan sapi merah kan juga sudah nangkring di Palestina sekarang kayak gitu. Jadi Iran ini harus dikalahkan, dan yang paling saya sangat sesalkan nanti Masjid Al-Aqsa tuh akan dirubuhkan gitu loh. Itu sedih saya. Untuk dibangunnya bait suci 3 kalau buat bangsa Yahudi ini. Kenapa di sana? Karena ada sesuatu hal di situ tuh yang namanya itu yang namanya suci. Kalau di Ka'bah itu batu Hajar Aswad, tapi kalau di sana itu ada sesuatu hal suci
dimana titik pertamanya itu di situ sebelum dipindah ke Ka'bah kayak gitu. Itulah yang saya mau sampaikan di sini. Kita sebagai manusia yang banyak salah, banyak dosa, kita mempersiapkan diri kita, karena selain itu saya dapat kabar juga akan banyak juga orang-orang yang wafat, yang meninggal karena tanpa sebab tiba-tiba meninggal, entah lagi di dalam mobil tiba-tiba meninggal, lagi tidur doang, segala macam. Banyak hal, kita manusia banyak dosa, banyak salah. Kita koreksi diri kita, mawas diri kita, dan kurang-kurangin nyakitin orang lain. Kayak gitu aja sih penyampaian saya. Ya, semoga kita dalam umatnya Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW kayak gitu. Itu aja kali ya penyampaian saya, mumpung saya ingat. Jadi ya bersyukurlah kalau misalkan ada yang bersyukurlah kalau ada yang melihat video ini terus nggak kejadian, tapi saya yakin kejadian kok, nggak akan lama lagi gitu, paling lama juga kira-kira 15 tahun, karena memang udah di ujung ini, kita ini udah di ujung, udah saatnya mereka nih muncul, ibaratnya tuh udah masanya lah gitu, seperti kayak Dajjal itu sendiri, terus 72 demons dan demon lainnya itu nanti bakal muncul. Nah, orang-orang yang dulu sering main-main demon, main-main sigil, main-main shield, nah itu nanti akan lihat tuh, yang dulu mereka sering mainkan itu nanti muncul semua gitu loh, dedengkot itu, karena Dajjal tuh nanti nggak muncul sendirian, dia bersama dengan 72 demons itu dan demons lainnya gitu. Udah ya, itu aja, panjang banget. Sampai ketemu lagi di tema selanjutnya.